warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita teruskan kembali mengkaji kitab Fatawa wa Mauqifu A'immati wa Ulama'i Ahli Sunnati wal Jamaah min Aqaidi Syiah, atau dalam bahasa Indonesianya fatwa dan pendirian ulama sunni terhadap akidah Syiah yang disusun oleh Al-Ustaz Muhammad Umar bin Abdullah rahimallahu taala. Pada pertemuan yang terakhir kemarin kita telah membahas salah satu referensi induk dari kelompok Asy-Syi'ah Rafidhah qatalahumullah, yaitu kitab Al-Kafi. Mereka meyakini ada 4 kitab induk mereka. Kalau kita mengenal istilah, ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, kemudian ada Sunan Al-Arba'ah, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Mereka pula referensi yang lainnya. Demikian pula seperti yang sudah kita ketahui bersama, kita punya Mushaf Utsmani Al-Qur'an Karim, mereka punya Mushaf Fatimah. Demikian pula masalah hadis, mereka berlainan dengan kita. Bahkan semuanya tidak ada yang sama dengan kita. Rabbnya mereka dengan kita berbeda, nabinya mereka dengan nabi kita berbeda. Sebagaimana yang insya Allah akan kita sampaikan juga dari ucapan seorang tokoh mereka yang bernama Ni'matullah Al-Jazairi. Dia mengatakan, wa rabbul ladzi khalifatu nabiyhi laisa rabbana wa la dzakan nabiyana. Allah Rabb yang khalifahnya atau khalifah nabinya adalah Abu Bakar As-Siddiq, itu bukan Rabb kita dan itu bukan nabi kita. Ini adalah pernyataan mereka sendiri bahwasanya beda Rabbnya kita dengan mereka, beda nabi kita dengan mereka. Demikian pula Al-Qur'annya kita dengan mereka berbeda. Demikian pula kitab-kitab hadis kita berbeda dengan mereka. Dan yang mereka yakini paling sahih dari kitab-kitab hadis mereka ada 4. Sudah kita sampaikan kemarin dan sudah kita bawakan salah satu contoh bukunya, yaitu kitab Al-Kafi yang dikarang oleh Al-Kulaini. Sekarang kita masuk kepada referensi induk mereka yang kedua. Sanian, man la yahduruhu al-faqih li syekhihim Abi Ja'far As-Saduq Muhammad bin Ali bin Husain bin Musa bin Bawawai Al-Qummi. Kitab yang judulnya Man la yahduruhu al-faqih, karangan Abu Ja'far As-Saduq, nama lengkapnya Muhammad bin Ali bin Husain bin Musa bin Bawawai Al-Qummi, yang mungkin lebih dikenal dengan Ibnu Al-Qummi. Kitab yang mereka jadikan sebagai referensi kedua setelah Al-Kafi. Dia binasa tahun 381 Hijriah, al-mutawaffah sanah salasami'atin wa wahidin wa tsamanina hijriyatan. Wa fihi situ alfin wa khamsumi'atin wa salasin wa tis'ina haditsan. Dalam kitab tersebut ada 6.593 hadis. Kalau Al-Kafi kemarin 16.000 lebih, atau mungkin 16.199 hadis. Itu dalam kitab Al-Kafi. Kalau dalam kitab Man la yadurru faqih oleh Ibnu Al-Qummi ada 6.593 hadis. Qala fi Muhammad Shadiq As-Sadr
hadal masdarus tsani li Syiah. Ada seorang tokoh Syiah yang bernama Muhammad Shadiqus Sadr, dia mengatakan bahwasanya kitab Man la yahduru faqih termasuk referensi kedua atau referensi induk Syiah yang kedua. Wa qala laqad balagha syekhuna as-saduqu fi asrihi manzilatan samiyatan dunaha kulla manzilatin. Kata tokohnya tadi Muhammad Shadiq Sadr bahwasanya syekh kami, guru kami yang bernama As-Saduq atau gelarnya As-Saduq tadi Ibnu Al-Qummi, itu pada zamannya telah menggapai kedudukan yang sangat tinggi yang semua itu di bawah dia semuanya. Wa kana awwalu man luqiba bis-Saduq, dan dia termasuk orang yang digelari dengan As-Saduq. Kalau Abu Bakar As-Siddiq artinya yang paling terpercaya, yang paling jujur. Ini ada orang Syiah yang paling dusta dinamai As-Saduq. Hatta sara lahum minal alqab al-khassa yatabadar ilai indal itlaq. Sampai-sampai kalau dikatakan As-Saduq itu kembalinya kepada orang yang satu ini, Ibnu Al-Qummi. Seperti kita katakan tadi kalau namanya As-Siddiq adalah Abu Bakar As-Siddiq. Syekhul Islam itu kembali kepada Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Imam Ahlussunnah wal Jamaah itu kembalinya kepada Imam Ahmad rahimahullah taala. Ini menurut Syiah Ar-Rafidhah, kalau dikatakan As-Saduq itu kembalinya kepada gelar seorang yang bernama Ibnu Al-Qummi. Hatta sara lahum minal alqab al-khassa yatabadar ila indal itlaq wa laqad iktasaba hadzal laqaba limazidi tasabbuti fil riwayah wa shiddati hifdhihi wa dhabtihi. Dan kata Muhammad Shadiq Sadr tadi bahwasanya Ibnu Al-Qummi yang digelari As-Saduq ini, kenapa dia digelari dengan As-Saduq yang terpercaya, yang paling jujur? Karena menurut orang Syiah ini, karena dia adalah orang yang paling teliti dalam meriwayatkan al-hadis dan yang paling hafal, yang paling betul-betul sudah sangat terpercaya sekali. Ini diambil dari kitabnya yang bernama As-Syiah. Ikhwani fillah rahimani wa rahmukumullah. Yang sudah sering kita sampaikan dan akan terus kita sampaikan bahwasanya kelompok Syiah Rafidhah adalah akdzabul khalq, adalah manusia yang paling dusta di atas muka bumi ini. Apalagi mereka menjadikan itu sebagai agama mereka. Agamanya mereka adalah al-kadzib, dusta. Oleh karena itulah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan wa qad ittafaqa ahlul ilmi bin naqli war riwayati wal isnadi ala anna rafidhata akdzabut tawaif. Bahwasanya salah sepakat para ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang mereka merupakan spesialis masalah hadis, riwayat dan seterusnya, mereka sepakat bahwasanya kelompok Syiah Rafidhah adalah kelompok yang paling dusta. Kemudian kata beliau wal kadzib fihim qadimun, dan itu merupakan agama mereka, dusta itu. Merupakan tabiat mereka untuk berdusta. Walihada kana a'immatul islami ya'lamuna imtiyazahum bi kasratil kadzib. Oleh karena itulah para ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah, terutama imam yang 4, mereka telah mengetahui bahwasanya di antara keistimewaannya, keistimewaan di sini maksudnya adalah yang merupakan ciri khasnya Syiah adalah kasratul kadzib. Mereka adalah orang yang paling banyak berdusta. Akdzabul khalqi humur rafidhah qatalahumullah. Sampai-sampai sudah kita sampaikan, Imam Syafi'i sendiri mengatakan ma ra'aitu qauman min ahlil ahwa asyhada bizuri mar rafidhah. Aku belum pernah melihat sekelompok dari pengekor hawa nafsu yang lebih banyak berdusta daripada kelompok Syiah Ar-Rafidhah. Demikian pula Imam Malik rahimahullah mengatakan ketika ditanya tentang Syiah Ar-Rafidhah, beliau mengatakan la tukallimhum, jangan kalian mengajak bicara dengan mereka, wala tarwi anhum fa innahum yakdzibun, dan janganlah kalian meriwayatkan dari mereka karena mereka adalah yakdzibun. Demikian pula ulama-ulama Ahlussunnah yang lainnya, seperti juga seorang yang bernama Syariq Al-Qadhi. Ada seorang yang bernama Syariq Al-Qadhi, termasuk sahabatnya atau ulama yang segenerasi dengan Imam Abu Hanifah rahimahullah. Beliau mengatakan ahmilul al-ilma min kulli man laqitu illa ar-rafidhah. Aku mengambil ilmu atau mengambil riwayat dari semua manusia kecuali dari Syiah Rafidhah. Fa innahum yad'un al-hadits wa yattakhidanahu dina. Karena mereka adalah orang-orang yang suka memasukkan hadis dan mereka menjadikannya itu sebagai agama mereka. Maka kitab yang tadi 4 yang menurut mereka adalah sesahih-sahihnya kitab hadis menurut mereka, namun itu sekali lagi adalah penuh dengan kedustaan orang-orang Syiah Rafidhah. Seperti mungkin kalau
kita katakan orang yang paling syirik, yang paling atau dukun yang paling syirik, paling kafir itu yang paling sakti. Demikian pula menurut Syiah yang paling banyak berdusta itu yang paling sahih menurut mereka. Itu adalah kelompok Asy-Syiah Ar-Rafidhah. Riwayat-riwayat mereka adalah semuanya dusta dan tidak diterima oleh para al-ulama. Makanya sudah mungkin pernah kita sampaikan, kita menamai mereka dengan Syiah Ar-Rafidhah. Ada kata-kata Ar-Rafidhah karena kalau Syiah saja itu menurut ulama hadis masih diterima. Seperti tadi, Syarik bin Abdullah Al-Qadhi, ulama sejaman dengan Imam Abu Hanifah, dia termasuk yang dikatakan oleh para ulama sebagai orang yang memiliki pemikiran tasyayyu Syiah. Bahkan dia mengatakan ana minas Syiah. Syarik tadi. Namun ulama, bahkan Imam Muslim meriwayatkan hadisnya Syarik. Dari sinilah kata ulama beda antara Syiah zaman dahulu yang mereka dipakai hadisnya oleh para ulama dengan Syiah Rafidhah. Maka sekarang ini kita lebih pantas untuk mengatakan mereka adalah Syiah Rafidhah, bukan Syiah saja, namun Syiah Ar-Rafidhah, agar tidak tercampur adukan dengan Syiah pada zaman salaf dahulu. Syiah pada zaman ulama dahulu hanyalah orang-orang yang memiliki pendapat bahwasanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu lebih utama daripada Utsman dalam masalah keutamaan pribadi mereka berdua, bukan masalah kekhalifahan. Namun mereka tetap mencintai, berloyal, menghargai, menghormati Abu Bakar wa Umar. Adapun Syiah Rafidhah sekarang tidak. Namanya Rafidhah yarfuduna syaikhain. Mereka menolak dua kekhalifahan tersebut. Jadi makanya ada tokoh masyarakat di negeri kita yang sangat dusta ucapannya, ingin untuk mengelabui umat, membodohi umat, menipu umat. Kata mereka, kalau kita mengkafirkan Syiah berarti kita apa? Mengganggu atau mungkin merusak nama Ahlussunnah wal Jamaah, karena banyak ulama hadis memakai riwayatnya orang Syiah. Maka kita katakan beda Syiah dahulu yang dipakai riwayatnya para ulama Ahlussunnah dengan Syiah Rafidhah sekarang yang mereka adalah akdzabu khalqillah, yang mereka adalah akfaru khalqillah. Dikatakan seperti ulama-ulama tadi, Syarik bin Abdullah tadi diterima hadisnya karena dia bukan nama Syiah Rafidhah seperti Khomeini atau orang-orang Syiah Rafidhah sekarang ini. Jadi memang sekarang ini banyak cara orang-orang Syiah Rafidhah dan antek-antek mereka untuk menyamar-nyamarkan tentang kekufuran bahkan kesesatan orang Syiah Rafidhah. Jadi kalau sekali lagi kalau ada ulama mereka mengambil riwayat dari orang Syiah, itu Syiahnya bukan Syiah sekarang ini. Syiah yang dahulu sekali lagi adalah orang-orang yang hanya memiliki pendapat bahwasanya Ali bin Abi Thalib lebih utama daripada Utsman radhiyallahu anhu tentang masalah keutamaan mereka, bukan masalah kekhalifahan. Oleh karena itulah Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah mengatakan, "Man qaddama Aliyan ala Utsman fil khilafah fa huwa adallu min himari ahli." Barang siapa yang mengutamakan Ali bin Abi Thalib daripada Utsman bin Affan tentang masalah kekhalifahan, maka dia lebih sesat daripada keledainya. Kenapa? Ijma ulama para zaman sahabat dahulu mereka memilih Utsman setelah Umar bin Khattab, karena mereka tahu yang berhak mendapatkan kekhalifahan setelah Umar bin Khattab adalah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhuma. Jadi ini sekali lagi harus kita yakini mereka adalah akdzabu al-khalq. Kemudian ini kita bawakan salah satu contoh kitab Malayadurhu al-Faqih. Ini cetakan Beirut. Sekali lagi ada 4 jilid. Alhamdulillah kita banyak punya referensi orang-orang Syiah qatalahumullah sebagai hujah atas mereka, dan agar umat betul-betul yakin bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah ketika membantah orang Syiah qatalahumullah mereka punya hujah, punya bukti yang otentik dari kitab-kitab mereka. Ini kitab sekali lagi Malayadurhu Faqih karangan tadi Ibnu Al-Qummi. Ini jilid yang keempat, ada 4 jilid di tempat kita, cetakan Beirut. Ingin kita sampaikan salah satu riwayat yang termasuk kedustaan mereka, yang termasuk kesesatan mereka tentang wasiat Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kebanyakan kitab ini berkaitan dengan masalah al-fiqh atau kitab-kitab hadis yang berkaitan dengan masalah fiqh, seperti kitab salat, kitab masalah wakaf, masalah seperti masalah-masalah fikih yang lainnya. Kita ingin sampaikan satu saja permasalahan yang salah satunya menunjukkan bahwasanya bagaimana kedustaan
mereka terhadap Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini ada kitabul wasiyah, kitab wasiat halaman 136, judulnya Wasiyatuhu sallallahu alaihi wasallam ummatahu fi Ali bin Abi Thalib alaihissalam wa wasiyatuhu ilaih. Wasiat Nabi sallam kepada umatnya tentang Ali bin Abi Thalib alaihissalam atau radhiyallahu ta'ala anhu, halaman 136. Jadi kita bacakan sebagai riwayatnya. Kita baca aja nomor 5405. Ya, 5405. Wa ruya an Ibnu Abbasin annahu qala sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ini sekali lagi harus antum yakini ini adalah kedustaan mereka kepada Ahlul Bait, kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Abbas dia mengatakan bahwasanya aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu li Ali bin Abi Thalib. Beliau berkata kepada Ali bin Abi Thalib, kalau mereka suka mengatakan alaihissalam, kalau kita radhiyallahu ta'ala anhu, itu yang paling baik dipakai ulama Ahlussunnah wal Jamaah karena Allah yang memakainya, radhiyallahu anhum wa radu'an. Kata Rasul, kata mereka, ya Ali, anta wasi, wahai Ali engkau adalah wasiatku. Ausaitu ilaika bi amri rabbi, aku mewasiatkan kepadamu dengan perintah Rabbku. Ini berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak segan-segan berdusta atas nama Allah, Rasulnya dan para Ahlul Bait. Wa anta khalifati. Ini intinya. Bahwasanya engkau adalah penggantiku. Istakhlaftuka bi amri rabbi. Aku mengangkatmu dengan perintah Rabbku. Ya Ali, anta la tubayyin li ummati ma yakhtalifuna fi ba'di. Wahai Ali, engkau adalah orang yang akan menjelaskan kepada umatku tentang perselisihan setelahku nanti. Wa taqumu fihi maqami qaulaka qauli. Engkau itu semisal dengan kedudukanku, engkau menggantikan kedudukanku, ucapanmu seperti ucapanku. Wa amruka amri, perintahmu adalah perintahku. Wa ta'atuka ta'ati, ketaatan kepadamu adalah ketaatan kepadaku. Dan seterusnya. Ya. Ini riwayat mereka yang selalu mereka pegang bahwasanya khalifah setelah Rasulullah SAW adalah Abu Bakar As-Siddiq atau adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Bahkan sudah kita sampaikan kemarin dari ucapan Al-Khumaini Al-Halik bahwasanya gara-gara Rasul tidak menyampaikan tentang masalah kepemimpinan kekhalifahan, maka umat terpecah belah. Menyalahkan siapa? Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka setelah sebetulnya adalah musuh Allah, Rasulnya dan ahlu bait Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meskipun berkedok cinta kepada al-bait, pengikut al-bait, padahal mereka adalah asyadun nasi adawatan li ahlil bait. Mereka adalah orang yang paling musuhi al-baitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita baca lagi riwayat yang berikutnya. Kata Rasul SAW, kata mereka nomor 5407, inna lillahi ta'ala mi'ata alfi nabiyin wa arba'ata wa isruna alfi nabiyin. Sesungguhnya Allah memiliki 1000 nabi dan di sini katakan inna lillahi ta'ala mi'ata alfi nabiyin. Allah memiliki 100.000 nabi atau 124 nabi. Ana sayyiduhum wa afdaluhum, aku adalah yang paling mulia di antara mereka. Kemudian dikatakan di sini walikuli nabiin wasiyun, setiap nabi punya wasiat atau punya orang yang diwasiati. Wa inna wasiyi Ali bin Abi Thalib, dan sesungguhnya wasiku yaitu penggantiku adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kemudian riwayat berikutnya diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, dakhaltu ala Fatimah alaihissalam, aku pernah menemui Fatimah alaihissalam, wa baina yadayha lauhun fi asmaul ausiyah, dan di tangan Fatimah ada secari kertas yang di situ ada nama-nama wasiat-wasiatnya Rasul sallallahu min waladiha, dari anak-anak Fatimah. Fa'adatu isnai asyra, yang aku hitung ada 12. Ini adalah keyakinan Syiah Imamiyah Isna Asyariyah bahwasanya yang berhak menggantikan kekhalifahan setelah Rasulullah adalah 12 imam tersebut. Di antaranya yang pertama adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ini sekali lagi wasiat yang mereka dustakan atas nama Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kedustaan mereka terhadap Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya kalau
orang-orang Syiah Rafidhah mau merenungkan ucapan mereka ini, sebetulnya mereka ini melecehkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Sebetulnya mereka menghina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena Ali bin Abi Thalib tahu seandainya ini benar, seandainya wasiat ini benar kepada Ali, bahwasanya Ali sebagai pemegang mandatnya Rasulullah SAW, penggantinya Rasulullah. Kenapa ketika Ali bin Abi Thalib diangkatnya Abu Bakar dan Umar sebagai khalifah, tidak membawakan riwayat ini kepada para sahabat yang lain? Kalau dikatakan Ali bin Abi Thalib takut, berarti apa? Menuduh Ali bin Abi Thalib pengecut. Naudzubillah min dzalik. Ini sebenarnya penghinaan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Makanya sekali lagi, mereka adalah yang pertama akdabul khalqi, kemudian mereka adalah sebetulnya orang yang paling memusuhi, melecehkan, menghina ahlul baitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, ini adalah sebetulnya penghinaan kepada Ali bin Abi Thalib. Kenapa Ali bin Abi Thalib tidak membawakan riwayat ini ketika adanya dulu perbedaan pendapat antara para sahabat setelah meninggalnya Rasul SAW? Kemudian diangkatnya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa Ali bin Abi Thalib tidak menyampaikan? Apa beliau menutupi kebenaran? Ini juga apa? Aib bagi Ali bin Abi Thalib. Intinya kemungkinan semua itu adalah pelecehan terhadap Al-Khalifatul Rasyid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Jadi sekali lagi, ini contoh kitab Man la yadurru faqih yang dikarang oleh Ibnu Al-Qummi. Kemudian kita pindah kepada pembahasan yang ketiga dari referensi induk mereka, kitab At-Tahdzib. Ini sebenarnya juga ada di perpustakaan kita, namun tebal-tebal kita susah bawanya, keberatan kita bawanya. Namun alhamdulillah kita punya 4 kitab tersebut, kitab induk Syiah dan juga kitab-kitab yang lainnya. Kitab At-Tahdzib li Syekh Thaifatihim Abi Ja'far Muhammad bin Hasan bin Ali At-Tusi, atau yang lebih dikenal dengan At-Tusi, yang meninggal atau yang binasa tahun 460 Hijriah. Wa hadzal kitab huwal masdarus salih Syiah. Ini merupakan kitab atau referensi induk yang ketiga yang dimiliki oleh Syiah Rafidhah, dan di dalamnya ada 13.590 hadis. Qalu an hadzal kitab, orang-orang Syiah mengatakan tentang kitab ini, innau kana lil faqih fi ma yabtaghi min riwayatil ahkam. Ini adalah kitab yang dikarang oleh seorang yang faqih yang meriwayatkan tentang masalah-masalah hukum. Memang rata-rata kitab-kitab ini masalah hukum, masalah tadi seperti salat, masalah wudu dan seterusnya. Amman siwahu fil ghalib wala yughni anhu ghairuhu. Yang mana kitab-kitab ini atau kitab At-Tahdzib ini selalu dibutuhkan oleh orang-orang Asy-Syiah Ar-Rafidhah. Ini diambil dinukil dari kitab Asy-Syiah halaman 125 sampai 126. Kemudian kitab mereka yang keempat Al-Istibsar, sama juga karangan At-Tusi. Li Syekh Thaifatim Abi Ja'far At-Tusi aidan wa fihi 6,531 hadisan. Di dalamnya ada 6.531 hadis. Namun sekali lagi, itu adalah kitab-kitab yang dikarang-karang oleh Syiah Rafidhah yang dipenuhi dengan kedustaan, kepalsuan mereka. Hadhihi sihahum al-arba'atu fil hadis. Kata Al-Ustaz Muhammad Umar bin Abdullah, ini adalah 4 kitab hadis mereka yang paling sahih. Sekali lagi Al-Kafi, kemudian apa? Man la yadurru al-faqih, At-Tahdzib dan Al-Istibsar, ada 4 itu. Hadhihi sihahum al-arba'atu fil hadis allati syaidu laha bil azama wal qawama wal husnin. Dan mereka menyaksikan, meyakini itu adalah kitab-kitab yang paling agung, yang paling lurus, yang paling baik. Walladzi balagha madhuhum laha wa li mu'allifiha anana sama, yang mereka orang Syiah Rafidhah memuji kitab-kitab 4 tersebut dan pengarangnya sampai setinggi langit. Wallati minha tafarat kutubum al-adidah. Dari 4 kitab itulah muncul kitab-kitab Syiah Rafidhah yang lainnya. Yang 4 tadi merupakan usul kitab mereka, merupakan induk kitab mereka. Cabang-cabangnya masih banyak lagi. An-Nasija alamin waliha, yang mana kitab-kitab yang muncul setelah 4 itu hanyalah mengekor kepada 4 tadi. Seperti Kalwafi, Ta'lif Al-Mula Muhsin Al-Kashi, wa Wasailu Syiah, Ta'lif Muhammad bin Hasan Ibnu Al-Hurri Al-Amili. Ini juga ada di perpustakaan kita, kitab Wasailu Asy-Syiah karangan Al-Amili. Demikian pula Biharul Anwar
ada kitab namanya Biharul Anwar karangan Al-Majlisi. Ini di perpustakaan kita juga ada sekitar 55 jilid ya. Ada 55 jilid 110 juz. Satu kitabnya ada 2 juz ya. Nanti akan kita nukilkan bagaimana kekufuran dan kesesatan kitab yang ditulis oleh Al-Majlisi di sini. Di antara yang dibawakan oleh Ustaz Muhammad Abdullah ucapan yang berbunyi ya, ucapan mereka yang dinukilkan dari Al-Majlisi, dia mengatakan wa aqidatuna fit tabarru'i annana natabarra'u minal asnamil arba. Di antara akidah kita dalam masalah benci membenci, bahwasanya kita membenci 4 berhala. Mereka sebutkan, Majlis sebutkan Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Muawiyah. Wa minan nisail arba, dan kata mereka kita berlepas diri dari 4 perempuan. Aisyah, Hafsah, kemudian Hindun wa Ummu Hakam. Wa man ittaba'ahum wa man syaya'ahum, dan juga kita membenci orang-orang yang mengikuti para sahabat tersebut. Itu proklamir mereka atau pernyataan mereka untuk menabuh genderang perang dengan kaum muslimin. Bahwasanya mereka jelas-jelas menyatakan bermusuhan dengan kaum muslimin yang mencintai, yang berloyal kepada para sahabat-sahabat tersebut. Nanti kita akan sampaikan juga pada waktunya. Ada lagi kitab mereka namanya Al-Awali fil Hadis lil Bahrani. Kemudian Mustadrak Al-Wasail. Ini ada di perpustakaan sekitar kalau nggak salah 18 jilid kalau nggak salah. Ini ada juga di perpustakaan kita kitab Mustadrak Al-Wasail karangan Mirza Husain An-Nuri At-Tibrisi, sahibu kitab Faslul Khitab fi Isbati Tahrif Kitab Rabbil Arbab. Ini dia, orang ini namanya An-Nuri At-Tibrisi, punya 2 kitab, Mustadrak Al-Wasail dan kitab yang kata para ulama ini adalah kitab yang ya merupakan bukti otentik tentang kekafiran atau kesesatan Syiah sampai akhir zaman nanti. Yaitu kitab yang berjudul Faslul Khitab fi Isbati Ta'rifi Kitab Rabbil Albab. Kalau kita terjemahkan, ucapan paten tentang penetapan adanya penyimpangan di dalam kitab Rabbil Alamin, kitab Al-Qur'anul Karim. Jadi ini ana bawakan kitabnya ya. Ini kitabnya Faslul Khitab fi Isbati Ta'rif Kitab Rabbil Albab. Meskipun tulisannya seperti manuskrip kuno, agak memang susah dibaca, namun ingin kita sampaikan mukadimahnya saja sudah sangat amat mengerikan. Menunjukkan bagaimana kekufuran orang Syiah terhadap Al-Qur'anul Karim. Adapun kaum muslimin jelas-jelas meyakini Al-Qur'an Karim merupakan kitab suci yang tidak akan mungkin ada penyeleweng di dalamnya. La yatil batilu min baini yadayhi wa min khalfi tanzilun min hakimin hamid. Bahwasanya Al-Qur'an tidak ada kebatilan di dalamnya. Itu adalah Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan kami pula yang akan menjaganya. Kita harus yakin bahwa si Al-Qur'an terus akan dijaga kemuliaan Allah Subhanahu wa taala sampai akhir zaman. Tidak akan mungkin ada penyelewengan. Kalau ada yang menyelewengkan pasti akan terungkap, pasti akan dibongkar kedok mereka. Namun orang Syiah meyakini Al-Qur'an sudah diselewengkan. Kemarin sudah kita bawakan kitab Al-Kafi, sudah kita baca ucapan-ucapan Al-Kulaini yang menyatakan bahwasanya Al-Qur'an sekarang ini yang ada cuma sepertiganya, 2/3 sudah menghilang. Dan mereka membawakan riwayat-riwayat yang di situ ada penambahan-penambahan terhadap Al-Qur'an Al-Karim. Ini kita mau contohkan di babul awal, ada babul awal, di situ ada ucapan fi dzikri ma yadullu wastadallu bihi ala wuqu'i taghyir wa nuqsan fil Qur'an. Bab yang pertama sudah berjudul bab tentang penyebutan dalil bahwasanya telah terjadi perubahan atau pengurangan di dalam Al-Qur'an. Ini sudah jelas sekali bagaimana keyakinan mereka terhadap Al-Qur'anul Karim. Maka jangan pernah mempercayai orang-orang yang taqiyah mengatakan tidak, Al-Qur'an kami sama dengan Al-Qur'an kalian, tidak. Karena apa? Kitab-kitab referensi mereka seperti Al-Kafi yang sudah kita bacakan tadi, demikian pula kitab ini yang dikarang oleh An-Nuri At-Tibrisi menyatakan bahwasanya Al-Qur'an yang ada di tengah-tengah kita itu sudah dikurangi dan sudah dirubah-rubah. Kemudian disebutkan di sini beberapa alasan mereka.
bahwasanya Al-Qur'an jelas-jelas apa? Dikurangi dan dirubah. Ingin kita sampaikan dalil yang pertama, ini intinya apa? Kalau Taurat dan Injil itu sudah ada perubahan, diselewengkan, maka demikian pula dengan Al-Qur'an. Itu dalil yang pertama mereka. Kemudian dalil yang berikutnya kata mereka bahwasanya anna kaifiyata jam'il Qur'an mustalzimatun adatan liqui taghir. Cara pengumpulan Al-Qur'an yang dilakukan oleh para sahabat itu mengharuskan adanya apa? Perubahan. Itu kata mereka, anna kaifiyata jam'il Qur'an mustalzimatun adatan liwuqi taghir wa ta'rifihi. Kemudian dari yang ketiga kata mereka fi ibtali wujudi mansukhi tilawah. Kata mereka tidak mungkin ada al-tilawah Al-Quran yang dimansuh. Kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah meyakini dalam Quran ada ayat-ayat yang dimansuh, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mengatakan manansakh min ayatin aw nunsiha nati bi khairin minha aw misliha. Kita dalam pelajaran usul fikih ada pelajaran Al-Quran yang apa? Tilawahnya, lafadznya dihilangkan, masih ada hukumnya atau dihilangkan semuanya. Itu ada dalam keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau mereka tidak ada. Artinya apa? Yang telah dikurangi itu menunjukkan bahwa Al-Quran telah dikurangi oleh para sahabat Ar-Rasul SAW. Kemudian ingin saya sampaikan di sini dalil mereka yang keempat, katanya kata An-Nuri At-Tibrisi ini alaihi ma yasahik minallah, kata dia as-sabi anna ibnu Affan lamma jama'al Quran saniyan asqata ba'dal kalimat wal ayat. Sekali lagi tuduhan keji kepada Al-Khalifatul Rasyid, menantunya Rasulullah SAW, Dzun-Nurain Utsman bin Affan radhiyallahu anhu asy-syahid. Dikatakan bahwasanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika mengumpulkan Al-Qur'an, dia sengaja untuk batalkan, menghapuskan, menggugurkan sebagian kalimat-kalimat di dalam Al-Qur'anul Karim. Ini sekali lagi bagaimana kebencian mereka kepada para sahabat, karena apa? Mereka menuduh para sahabat itu telah mengurangi ayat-ayat di dalam Al-Quran Karim. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Namun ini saja sudah cukup menunjukkan inilah keyakinan orang Syiah, Ar-Rafidhah qatalahumullah, tentang Al-Quran Karim. Maka ini sekali lagi merupakan penodaan terhadap agama Islam. Maka layak untuk kelompok Syiah Rafidhah diusir dari negeri kita atau dilarang dari negeri kita. Semoga kita doakan pemerintah kita mengeluarkan larangan tegas beredarnya, bergendayangannya kelompok Syiah Rafidhah, karena mereka telah melakukan pelecehan terhadap agama Islam. Kalau mereka mengatakan bukankah kita ada kebebasan dalam beragama, sekali lagi ini bukan kebebasan beragama, ini penodaan terhadap agama Islam yang merupakan agama yang merupakan penduduknya mayoritas memeluk agama tersebut. Maka sekali lagi layak untuk mereka diusir dari negeri kita karena melakukan pelecehan yang sangat amat berat terhadap Al-Quran Al-Karim, penistaan terhadap agama Islam. Maka sekali lagi bagaimana mungkin kita bersatu dengan kelompok Syiah Rafidhah? Bagaimana mungkin mereka dikatakan kaum muslimin sedangkan mereka menistakan Al-Quran Al-Karim? Naudzubillah min dzalik. Itu di antara kitab mereka, Faslul Khitab fi Isbati Tahrif Kitabi Rabbil Arbab. Sekali lagi kata para ulama bahwasanya ini merupakan salah satu kitab yang sangat amat menunjukkan aibnya orang Syiah sampai akhir zaman nanti. Tidak bisa dibohongi lagi. Bahwasanya inilah keyakinan mereka terhadap Al-Quranul Karim. Sekali lagi kalau ada orang mengatakan Al-Quran kita sama dengan Al-Quran mereka, Al-Quran kaum muslimin, ini adalah taqiyahnya mereka. Kemudian ada lagi kitab namanya Al-Anwar An-Nu'maniyah li Ni'matillahi Al-Jazairi. Ini kitab yang juga penuh dengan kebusukan orang Syiah, kekufuran orang Syiah, dan nanti akan dibawakan sebagai ucapan Ni'matul Al-Jazairi ini. Kemudian wal ihtijaj li Ahmad bin Ali At-Tibrisi wa ghairihum katsir, dan masih banyak lagi kitab-kitab mereka yang merupakan referensi mereka meskipun bukan induk sebagaimana 4 kitab tadi. Wa kadzalika lahum kutubun fir rijal, mereka juga punya kitab Ar-Rijal, yaitu tentang masalah perawi-perawi hadis mereka. Makanya sekali lagi beda agama Islam dengan agama Syiah Rafidhah. Mereka punya kitab suci sendiri, punya hadis sendiri, punya riwayat-riwayat sendiri, punya perawi-perawi sendiri. Ini sekali lagi membedakan mereka dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah dari kaum muslimin.
Karijalil Al-Kashi, mereka punya kitab namanya Rijalul Kashi, wa Rijali An-Najasi, wa Rijali At-Tusi wa ghairihim. Kemudian wa min kutubim al-masyhura fit tafsir, di antara kitab-kitab mereka yang masyhur juga yaitu tentang masalah tafsir, Tafsir Al-Qummi yang dikarang oleh Abul Hasan Ali bin Ibrahim Al-Qummi, alladzi qala anhu An-Najasi thiqatun fil hadits, sabatun mu'tamadun, sahihul mazhab, sami'a fa aktsar wa sannafa kutuban walau kitabut tafsir. Yang mana ada tokoh orang Syiah yang bernama An-Najasi mengatakan orang ini yaitu Al-Qummi itu terpercaya dalam masalah hadis, dia itu sabat, ya, terpercaya, thiqah, mu'tamad, dijadikan sebagai referensi, sahihul mazhab, mazhabnya itu benar menurut mereka. Dia banyak mendengar riwayat, wa sannafa kutuban, banyak menulis kitab dan punya kitab tafsir karangan Al-Qummi, dan ini juga insyaallah ada di perpustakaan kita, ya, kitab Tafsir Al-Qummi, kalau nggak salah 1 atau 2 jilid, ya ada, nggak terlalu banyak, 1 atau 2 jilid. Wa qala anhu Al-Abbas Al-Qummi wa huwa min ajalli ruwati ashabina, dikatakan oleh seorang yang bernama Al-Qummi bahwasanya pengarang Al-Qummi tadi itu termasuk perawi yang sangat amat terpercaya, yang sangat agung menurut kami. Wa yarwi anhu masyayikh al-hadis, dan banyak perawi dari al-hadis golongan mereka yang meriwayatkan dari Al-Qummi tadi. Walam naqif ala tarikhi wafatihi illa annahu kana hayyan fi sana 370 hijriyatan. Kata Al-Abbas Al-Qummi bahwasanya kami tidak mengetahui kapan dia meninggal, akan tapi dia masih hidup tahun 307 Hijriah, dari kitab Al-Kuna wal Alqab. Wa qala anhu Agha Basra At-Tahrani kana fi asri Abil Hasan Muhammad Al-Imam Al-Askari alaihi salam, wa qala fi tafsir Al-Qummi inna fil haqiqah tafsirus sadiqin alaihima assalam. Seorang yang bernama Agha Basra dari kalangan Syiah Rafidhah qatarahumullah, dia mengatakan di zaman Abul Hasan Muhammad Al-Imam Al-Askari, imam mereka yang ke-11, ya. Imam mereka yang ke-11 namanya Al-Hasan Al-Askari, yang nama anaknya itu nanti akan menjadi imam mahdinya mereka, Muhammad bin Hasan Al-Askari. Para ulama mengatakan imam 12-nya Syiah Rafidhah yang 9, ya, dari Ali bin Abi Thalib, Hasan wal Husain, itu semuanya termasuk ulama-ulama, atau yang 6, ya. 6 yang pertama itu termasuk ulama-ulama Ahlussunnah, bahkan 3 dari kalangan sahabat Rasulullah. Yang terakhir yaitu Imam Muhammad bin Hasan Askari ini ma'dum, ya, fiktif, tidak ada hakikatnya. Karena diteliti oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Hasan Al-Askari itu tidak punya anak, ya, alias mandul. Bagaimana dia punya anak namanya Imam Mahdi atau Al-Qaim atau namanya Muhammad bin Hasan Askari yang sekarang lagi bersembunyi di Sirdab di negeri Iran atau Irak sana, yang nanti akan keluar dan akan mereinkarnasi para imam-imam mereka, akan membangunkan lagi, menghidupkan lagi imam mereka, dan untuk memerangi kaum muslimin. Ini adalah syiarnya mereka, pernyataan mereka bahwanya mereka betul-betul telah menabuh genderang perang dengan kaum muslimin. Itu dalam kitab-kitab mereka seperti itu. Kalau imam mahdinya mereka muncul, yang akan diperangi adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka tidak aneh kalau sampai sekarang ini mereka terus kalau ada kesempatan membantai kaum muslimin, ya, seperti kejadian di Suriah, kejadian di Yaman, di Damas sekarang ini sudah hampir 3 bulan lamanya, 70 hari lebih lamanya mereka memblokade desa kecil namanya Damaj. Namun alhamdulillah kata para ulama ini termasuk salah satu keistimewaan Ahlussunnah wal Jamaah. Satu, ya, kampung kecil, satu desa kecil, ya, di boikot atau diblokade, dikepung oleh kelompok Syiah Al-Houtsiyin Ar-Rafidhah qatalahumullah. Sampai 2 bulan berkali-kali tidak pernah mereka berhasil. Allah yang suruhum, dan kita doakan semoga Allah menolong Ahlussunnah di Damas sana, semoga Allah membantu kelompok Syiah Ar-Rafidhah Al-Houtsiyin di Yaman dan di mana saja mereka berada. Termasuk pertolongan Allah kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Desa kecil dikepung oleh satu kabupaten, satu kota, tidak bisa berhasil dan tidak akan mungkin berhasil karena Allah innallaha yang suruhum. Kita doakan semoga selalu mereka mendapatkan pertolongan. Intinya inilah pernyataan mereka bahwanya mereka tetap akan memerangi kaum muslimin. Kalau punya kesempatan mereka akan membantai kaum muslimin di Iran dan di Irak. Mereka telah menunjukkan kebengisan mereka, dan di mana-mana mereka berada, kalau punya kesempatan pasti mereka akan menumpahkan darah kaum muslimin.
Kemudian dikatakan di sini wa qala fi tafsir Qummi inna fil haqiqah tafsirus shadiqin. Pada asalnya tafsir Al-Qummi termasuk tafsir yang orang-orang yang as-shadiqin atau as-shadiqaini alaihimassalam. Tafsirnya dua orang yang jujur, yaitu Ali bin Abi Thalib ataupun Al-Husain atau yang imam-imam mereka. Kemudian kata Ustaz Muhammad bin Abdullah rahimahullah taala, wa ahammu kutubihim Nahjul Balagha alladhi syarahahu lahum Ibnu Abil Hadid Al-Mu'tazili Asy-Syi'i. Dan termasuk kitab mereka yang juga merupakan referensi mereka, yaitu Nahjul Balagha, yang merupakan kumpulannya khutbahnya Ali bin Abi Thalib dan disyarah oleh seorang yang bernama Ibnu Abil Hadid Al-Mu'tazili Asy-Syi'i, seorang Mu'tazilah dan juga Asy-Syiah. Hadi ummahatu kutubi Syiah syahidatun alaihim. Kitab-kitab Syiah tersebut merupakan saksi atas akidah mereka, atas kesesatan mereka. Minha nulakhis dinas Syiah. Kemudian kata Al-Ustaz Muhammad bin Abdullah, dari sinilah, dari kitab-kitab induk inilah kita meringkas agama Syiah. Kata beliau, seperti yang kita sampaikan, inilah agama Syiah, bukan sekedar madhab Syiah. Kalau madhab Syiah mungkin masih orang mengira itu madhab-madhab dari kelompok kaum muslimin. Namun sungguh benar apa yang diucapkan oleh Ustaz Muhammad Abdullah, ini adalah agama Syiah yang lain dengan agama Al-Islam. Agama Islam tersendiri, agama Syiah tersendiri. Kitabnya saja beda, hari-harinya beda, demikian pula Rabbnya mereka dan juga nabinya mereka, seperti yang diucapkan oleh Nikmatullah Jazairi. Kata Ustaz Muhammad Abdullah, minha nulakhisu dinas Syiati wa ma ta'taqid fil niqatil asri al-atiyah. Dari kitab-kitab induk itulah kita meringkas bahwasanya agama Syiah dan akidah Syiah itu ada 10 poin. Ada 10 poin inti yang merupakan agamanya Syiah yang diambil daripada referensi-referensi induk mereka dan juga yang lainnya. Sekali lagi, ini adalah Ahlussunnah wal Jamaah selalu mendatangkan bukti dalam setiap ucapan mereka, bukan mengada-ada seperti kelompok Syiah Rafidhah atau al-bid'ah yang lainnya. Alladzi la yumkin bihalin minal ahwal an yantami ilal Islam alladzi jabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam min indillah. Kata beliau bahwasanya dari 10 akidah Syiah ini, Ar-Rafidhah ini, tidak mungkin mereka bisa dinisbatkan kepada al-Islam. Kalau kita mencermati 10 poin itu, 10 akidah Syiah ini, tidak mungkin, mustahil Syiah Rafidhah dimasukkan ke dalam golongan kaum muslimin yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa akmalahu dinan wa atamahu nikmatan wa riyadha lil muslimin dinan. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah menyempurnakan agamanya dan telah mencukupi atau telah menyempurnakan nikmatnya dan meridhoi agama Islam sebagai agama kaum muslimin. Maka sekali lagi, kalau orang itu betul-betul memahami 10 poin ini saja yang merupakan ajarannya Syiah Rafidhah dari sumber kitab-kitab mereka yang asli, maka tidak mungkin mereka bisa dinisbatkan kepada Islam dan kaum muslimin. Maka seperti kata Imam Malik rahimahullah taala, beliau mengatakan laisatir rafidhah minal islami fi syai'. Kelompok Syiah Rafidhah bukan termasuk Islam sama sekali. Yang pertama, kata beliau, ini beliau sebutkan secara global dahulu. Poin-poin intinya dahulu. Nanti beliau akan perinci dengan bukti-bukti dari kitab-kitab mereka. Awalan, ta'taqidu Syi'atur Rafidhah anna sahabata ridwanullah alaihim irtaddu jami'an anil Islam ba'da iltihaqi Rasul sallallahu alaihi wasallam birrafiqil a'la illa bid'ata askhasin ya'uduna ala asabiliyat atau yu'aduna ala asabiliyat. Yang pertama yang merupakan akidah Syiah Rafidhah, dan ini yang paling nampak sekali, mereka meyakini bahwasanya para sahabat itu murtad sepeninggal Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah meninggal dunia, para sahabat semuanya murtad kecuali beberapa orang saja. Nanti akan dibawakan ucapan Al-Qulaini dalam kitabnya Al-Kafi. Dia mengatakan kanan nasu ahlar ridda ba'da wafatir Rasulullah sallallahu ila salasa. Bahwasanya manusia, yaitu para sahabat, setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu itu murtad kecuali 3 saja, yaitu Salman Al-Farisi, Abu Dzar dan Al-Miqdad bin Al-Aswad. Itu 3 saja kata mereka. Tentunya
ditambah dengan Ali bin Abi Thalib dan Hasan Husain atau Fatimah, dan sebagian yang kata Ustaz Muhammad Abdullah ini la yu'aduna ala asabiliyat, yang tidak sampai 10 jari ini. Artinya sedikit sekali yang dikecualikan dari kemurtadan tadi. Kebanyakan apa? Murtad dari al-Islam, ya. Ingin kita contohkan satu saja dari ceramahnya mereka, ya, dari ceramah tokohnya orang-orang Asy-Syiah qatalahumullah. فقال عليه السلام كافران كافر من أحبهما وفي نفس الوقت من يحبهما كافر مو مسلم كافر أسألك عن أبي بكر وعمر فقال عليه السلام فعليهما لعنة الله بلعناته كلها ماتا والله وهما كافران مشركان بالله. Baik, ini ucapan seorang Asy-Syiah Rafidhi qatalahullah yang bernama Yasir Habib, yang dia dulunya tinggal di Kuwait, kemudian diusir, ya, kemudian dia pergi ke London dan dia menebarkan, ya, virus-virus dan racun-racun Syiah. Di antara ucapannya tadi dia mengatakan bahwasanya Ali bin Abi Thalib, ini kedustaan mereka juga, pernah ditanya tentang Abu Bakar wa Umar. Kemudian dijawab oleh Ali bin Abi Thalib, semoga laknat Allah atas keduanya, dan mereka berduanya itu adalah kafiran, musyrikan. Kedua orang itu adalah apa? Mati dalam keadaan kafir dan musyrik. Ini Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab dikatakan oleh Yasir Al-Habib, ya, yang naudzubillah min dzalik, ya, qatalahullah, semoga Allah melaknatnya di dunia wal akhirah. Dia menyatakan bahwasanya Abu Bakar wa Umar itu musyrikan. Jadi dia masih banyaklah ucapan-ucapan yang sangat busuk kepada para sahabat Ar-Rasul SAW, yang intinya ini poin pertama yang menunjukkan bahwasanya bagaimana kebencian mereka kepada Islam wa kaum muslimin dan terhadap para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan lanjutkan pertemuan yang akan datang, ya, dengan membawakan insyaallah bukti-bukti yang otentik dari kitab-kitab mereka. Aqul qouli hadza wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.